Namaku Diandra. Aku seorang janda, masih muda, masih cantik, dan hidup di rumah megah yang sering membuat orang iri. Dari luar, aku terlihat seperti wanita yang sempurna berpakaian elegan, wangi, dan selalu tampil menawan di setiap acara sosialita. Pagi, hariku biasanya dimulai di tepi kolam renang pribadi. Air biru jernih berkilau diterpa sinar matahari, sementara aku berbaring di kursi santai, menyeruput jus segar. Dari sana aku bisa melihat seluruh taman yang tertata rapi dengan pohon-pohon hias mahal yang didatangkan langsung dari luar negeri. Siangnya, aku menghadiri arisan bersama teman sesama janda kaya atau istri pejabat. Kami tertawa, memamerkan perhiasan, membicarakan bisnis, bahkan saling berkompetisi dalam hal penampilan. Aku selalu ikut tersenyum, seolah aku bagian dari kegembiraan itu. Sore hari, aku kembali ke rumah. Aku menyibukkan diri dengan dokumen bisnis warisan keluargaku, perusahaan properti yang semakin besar. Semua karyawan menaruh hormat padaku, menyapaku dengan penuh wibawa. Aku dikenal sebagai wanita yang tegas, pintar, dan berpengaruh. Namun, setiap kali aku melepas gaun mewahku dan berdiri sendirian di kamar tidur yang luas, aku sadar semua ini hanyalah sandiwara. Kebahagiaan yang kulihat di cermin hanyalah topeng. Aku tersenyum untuk orang lain, tapi menangis dalam hati. Kolam renang, perhiasan, mobil mewah, bahkan perusahaan besar, tak ada satupun yang bisa mengisi ruang kosong di dalam diriku. Pagi ini, aku kembali berangkat ke acara arisan di sebuah restoran mewah. Mobil sportku berhenti di depan pintu kaca besar. Para pelayan berbaris menyambutku. Begitu aku melangkah masuk, semua mata tertuju padaku seolah aku bintang yang selalu bersinar. "Diandra, kamu cantik sekali hari ini," ucap salah satu sahabat arisanku sambil mencium pipiku. Aku tersenyum, menahan napas agar tidak terlihat kalau senyum itu terasa hambar. Percakapan kami dipenuhi dengan pamer tas brandy terbaru, rencana liburan ke luar negeri, hingga gosip tentang siapa yang baru membeli villa di Bali. Aku ikut menanggapi dengan ramah, seolah aku menikmati semua itu. Padahal, dalam hati aku hanya ingin pulang lebih cepat. Sepulang dari arisan, aku langsung masuk ke ruang kerjaku di rumah. Tumpukan dokumen bisnis menunggu untuk ditandatangani. Semua karyawan mengandalkan keputusanku, dan aku memang selalu bisa membuat keputusan yang tepat. Dari luar aku tampak seperti wanita kuat yang tak terkalahkan. Namun begitu matahari terbenam, aku kembali berdiri di depan jendela besar kamar tidurku. Dari balik kaca, aku melihat lampu-lampu kota berkelip indah. Dan saat itu juga, aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa semua ini jika aku hanya menikmatinya seorang diri? Rumahku terang benderang, tapi hatiku gelap. Suaraku terdengar ramai saat bersama orang lain, tapi sunyi begitu menusuk ketika aku sendirian. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, meraih sebuah foto suamiku. Aku mengusap wajahnya perlahan. "Kalau saja kamu masih ada, aku tidak akan merasa sesepi ini," bisikku pelan. Air mataku jatuh, membasahi bingkai foto itu. Aku masih duduk di tepi ranjang, menggenggam foto suamiku yang terasa dingin di tangan. Air mataku belum juga kering, sementara rasa sepi semakin menjeratku. Perutku terasa kosong. Aku ingin memasak sesuatu di dapur. Mungkin dengan memasak, aku bisa sedikit melupakan kesedihan. Aku berjalan pelan menuruni tangga marmer, masuk ke dapur besar dengan lampu-lampu gantung yang berkilau. Tapi saat aku membuka kompor dan mencoba menyalakannya, api tak juga menyala. Aku mengecek tabung gas yang tersimpan di sudut dapur habis. Aku terdiam. Rasanya begitu ironis. Di rumah sebesar ini, penuh kemewahan, aku bahkan tak bisa menyalakan kompor. Aku bisa membeli berlian, villa, dan mobil sport, tapi tidak bisa mengisi tabung gas seorang diri. Enggan. Aku mengambil ponselku dan mencari nomor tukang LPG langganan. Jari-jariku sempat ragu aku. Bahkan tak ingat kapan terakhir kali aku sendiri yang mengurus hal kecil seperti ini. Biasanya semua sudah diatur oleh pembantu rumah tangga. Tak lama kemudian, suara dari ujung telepon menjawab dengan ramah. "Ibu, saya bisa ke sana sekarang." Aku menutup telepon, lalu menunggu dalam sunyi. Jantungku berdebar aneh. Padahal ini hanya soal mengganti tabung gas. Tapi entah mengapa,
aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan gerbang rumahku. Dari balik jendela, aku melihat seorang pria sederhana turun dengan seragam lusuh, memanggul tabung gas di bahunya. Ketukan pintu terdengar. Suara itu begitu nyata, memecah kesunyian yang selama ini mengurungku. Aku berdiri sejenak, menarik napas panjang, sebelum akhirnya membuka pintu rumah megahku. Di hadapanku, berdiri seorang pria sederhana, dengan kaos seragam yang sudah pudar warnanya. Wajahnya berkeringat, karena memanggul tabung gas, namun matanya jernih. Menatapku dengan sopan. "Selamat malam, Bu. Saya antar gas pesanan," ucapnya dengan suara tenang. Aku hanya mengangguk, berusaha menjaga wibawa. Tetapi jujur saja, hatiku terasa aneh. Ada sesuatu dalam caranya berbicara tulus, sederhana, tanpa basa-basi berlebihan. Tidak seperti orang-orang di sekelilingku yang selalu menyapa dengan senyum palsu dan pujian kosong. Ia mengangkat tabung gas masuk ke dapur. Aku mengikutinya. Langkahku terdengar beradu dengan lantai marmer yang dingin. Dari Kaihan, aku memperhatikan bagaimana ia bekerja cepat, cekatan, dan penuh perhatian. Bahkan setelah tabung terpasang, ia memastikan kompor menyala dengan baik. "Sudah, bisa dipakai, Bu. Silakan dicoba," katanya sambil tersenyum kecil. Aku menyalakan kompor, api biru menyala sempurna. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa lega. Entah kenapa, bukan hanya karena kompor kembali berfungsi, tapi karena ada seseorang yang hadir dan benar-benar membantuku. "Terima kasih." Suaraku terdengar lirih, nyaris tercekat. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk sopan. "Sama-sama, Bu. Itu sudah pekerjaan saya." Setelah ia pergi, aku masih berdiri di dapur, menatap api kompor yang menyala. Api itu seakan menghangatkan hatiku yang selama ini beku. Aku bahkan tak sadar, sebuah senyum tipis muncul di wajahku, senyum yang sudah lama tidak pernah kurasakan lagi. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku akan memanggilnya lagi. Bukan hanya untuk tabung gas, tapi untuk sesuatu yang bahkan belum bisa kujelaskan pada diriku sendiri. Entah untuk alasan apa, aku tak peduli. Yang jelas, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin merasakan kembali kehangatan sederhana itu. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, aku berdiri di dapur dengan sengaja membuka laci, berpura-pura mencari sesuatu. Padahal, aku sudah tahu, tabung gas di rumah masih penuh. Tapi aku tetap menekan nomor di ponselku. "Pak, bisakah Anda datang ke rumah? Saya rasa tabung gas ini agak bermasalah," ucapku dengan suara tenang, menyembunyikan kegugupan. Tak lama kemudian, suara motor itu kembali terdengar di depan gerbang rumahku. Saat ia masuk, aku memperhatikannya lebih dekat. Wajahnya sederhana, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, tangannya penuh bekas kerja keras. Tapi justru, disitulah ada sesuatu yang menenangkan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kepalsuan, hanya ketulusan. Obrolan kecil pun terjadi. "Ibu Siring, masak sendiri?" tanyanya sambil mengecek kompor. Aku tersenyum pahit. Kadang, meski tidak ada yang menemani makan, ia menoleh sebentar, lalu hanya mengangguk pelan, seolah memahami tanpa perlu banyak kata. Sejak hari itu, aku merasa ada ruang baru yang terbuka dalam hatiku. Ruang yang dulu tertutup rapat oleh kesepian. Namun, kebiasaanku memanggilnya ternyata tak luput dari perhatian orang-orang sekitar. "Bu, Diandra kok sering sekali panggil tukang gas ya? Padahal, rumahnya kan banyak pembantu," bisik salah satu tetanggaku di acara arisan. Aku pura-pura tak mendengar, tapi jantungku berdegup kencang. Gosip itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Malam harinya, aku duduk sendirian di kamar, merenungi bisikan-bisikan itu. Aku tahu, dunia sosialitaku penuh dengan mata dan telinga, dan aku pun sadar setiap langkahku sedang diawasi. Namun yang lebih kuingat, bukanlah omongan mereka, melainkan senyum sederhana pria itu yang untuk pertama kalinya membuatku merasa tidak sendirian. Dan untuk itu, aku rela menanggung apapun yang akan terjadi. Aku pikir, gosip itu hanya akan berhenti di telinga segelintir orang. Tapi, aku salah besar. Dalam hitungan hari, bisikan kecil berubah menjadi perbincangan besar.
Hari itu aku menghadiri arisan di sebuah hotel bintang 5. Meja panjang penuh dengan hidangan mewah, kue-kue mungil, teh panas dalam teko porselen, dan gelas kristal berisi minuman berkilau. Aku melangkah masuk dengan gaun biru tua yang elegan, berusaha menampilkan wibawa seperti biasa. Namun sejak aku duduk, aku merasakan tatapan-tatapan aneh. Bisikan halus terdengar di sela tawa mereka, katanya. Bu Diandra sekarang sering memanggil tukang LPG sendirian, ucap salah satu wanita. Cukup keras hingga membuat beberapa orang tertawa kecil. Aduh, masa iya sih seorang janda kaya raya akrab sama tukang gas? Jangan-jangan ada apa-apa, sahut yang lain. Pura-pura menutup mulut sambil tertawa. Aku menegakkan punggung, menahan napas, jantungku serasa ditusuk. Meski wajahku tetap tersenyum, aku mencoba menanggapi obrolan lain. Tapi telingaku terus menangkap bisikan itu. Tiba-tiba, salah satu sahabat arisanku yang dulu selalu memuji penampilanku, mengangkat alis dan berkata lantang, "Ah, Bu Diandra ini terlalu rendah hati ya. Sampai urusan gas pun diurus sendiri. Padahal kalau mau, tinggal suruh supir atau pembantu. Atau mungkin ada alasan lain?" Meja arisan seketika pecah oleh tawa. Semua mata memandangku. Aku hanya diam. Jemariku menggenggam erat gelas kristal di tangan. Rasanya aku ingin berdiri dan pergi. Tapi harga diriku menahanku. Senyumku tetap terlukis. Meski di dalam hati aku hancur berkeping-keping. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, dunia gemerlap sosialita tidak pernah benar-benar menjadi tempatku. Aku pulang dari arisan malam itu dengan hati remuk. Begitu masuk ke kamar, aku melepaskan perhiasan satu persatu, lalu menatap diriku di cermin besar yang menjulang di dinding. Di sana aku melihat sosok wanita cantik dengan gaun indah dan wajah berhias-riasan sempurna. Tapi semakin lama kupandangi, semakin jelas aku menyadari itu bukan aku. Itu hanyalah topeng yang kupakai untuk bertahan. Air mataku menetes. Apakah hidupku hanya untuk dipandang sempurna oleh orang lain? Aku duduk di kursi dekat meja rias, menggenggam foto suamiku yang selalu kusimpan di laci. Kalau kamu masih ada, mungkin aku tak perlu melalui ini sendirian, bisikku lirih. Namun justru dalam kesunyian itulah, aku tersadar aku tidak bisa selamanya bersembunyi di balik bayangan masa lalu. Aku harus memilih apakah terus mempertahankan citra palsu, atau mulai mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan anehnya, bayangan pertama yang muncul di benakku bukanlah wajah teman-teman Chosyo, melainkan senyum sederhana tukang LPG yang pernah menolongku. Sejak malam itu, aku membuat keputusan. Aku akan memperjuangkan diriku sendiri. Aku akan belajar untuk tidak peduli pada omongan orang, meski jalannya penuh rintangan. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin lagi hidup hanya demi topeng. Pagi berikutnya, tanpa alasan jelas, aku berdiri di dapur menatap kompor. Tabung gas masih penuh, tapi hatiku seakan mencari-cari dalih. Dengan sedikit ragu, aku kembali menekan nomor yang kini tersimpan di ponselku. "Pak, bisa tolong cek tabung gas di rumah saya lagi? Sepertinya ada suara aneh," kataku. Meski aku tahu aku sedang berbohong pada diri sendiri. Tak lama, suara motor itu kembali terdengar di depan gerbang. Dan ketika ia masuk, senyum sederhana itu lagi-lagi membuat dadaku hangat. "Ibu, tabungnya masih aman kok, mungkin hanya selangnya yang agak longgar," ucapnya sambil tersenyum ramah. Aku memperhatikannya bekerja dengan cekatan. Ada sesuatu dalam sikapnya ketulusan yang membuatku merasa pulang. Bukan pulang ke rumah megah dengan pilar menjulang, tapi pulang ke rasa yang telah lama hilang. Rasa diperhatikan tanpa syarat. Tanpa sadar aku mengajaknya berbincang lebih lama. "Papa tinggal di mana?" tanyaku. "Di ujung kampung sebelah, Bu. Rumah kecil. Saya tinggal sama ibu saya yang sudah tua. Sehari-hari ya begini. Kerja apa saja yang bisa." Aku terdiam. Hatiku terenyuh. Betapa berbeda dunia kami, aku dengan kemewahan yang sering terasa hampa, dan dia dengan kesederhanaan yang entah kenapa justru terasa penuh makna. Sebelum pulang, ia berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, Ibu jangan sungkan hubungi saya."
saya selalu siap bantu. Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku, itu seperti janji yang menembus kesepian panjang dalam hidupku. Dan sejak hari itu, aku mulai yakin, mungkin kebahagiaan sejati bukan terletak pada pesta megah, bukan pada arisan yang penuh tawa palsu, melainkan pada senyum tulus. Seorang pria sederhana yang membuatku merasa hidup kembali. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir, aku datang ke acara arisan di rumah salah satu sosialita terkenal. Baru saja aku masuk, aku bisa merasakan tatapan sinis dari beberapa wanita. Mereka berbisik, menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum miring, seolah menyembunyikan sesuatu. Katanya, Bu Diandra sekarang punya teman dekat. Ya, tukang gas. Kalau tidak salah, tawa kecil meledak di antara mereka, menusuk telingaku lebih dalam dari sekadar gosip biasa. Aku tersenyum seolah tidak terguncang, tapi di dalam hati, aku bergetar. Mereka memang tidak menyebut namanya secara langsung, tapi aku tahu persis siapa yang mereka maksud. Malamnya, aku duduk di teras rumah, mencoba menenangkan diri. Namun, kata-kata itu terus bergaung di kepalaku. Apakah salah bila aku merasa bahagia dengan seseorang yang berbeda dunia denganku? Apakah semua kebahagiaan harus diukur dari status dan harta? Seolah menjawab keresahanku, suara motor itu kembali terdengar. Ia datang mengantarkan tabung gas untuk tetanggaku, lalu sempat melambaikan tangan ke arahku dengan senyum hangat. Dan entah mengapa, senyuman itu menyalakan kembali keyakinanku yang hampir padam. Aku berdiri, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hati, aku berbisik, aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang omongan orang. Kalau kebahagiaan sejati itu memang ada padanya, maka aku harus berani memperjuangkannya. Dan disitulah aku sadar, gosip hanyalah api kecil, tapi bila kubiarkan, ia bisa membakar seluruh hidupku. Yang harus kulakukan sekarang hanyalah memilih apakah aku akan padam terbakar, atau justru menyala lebih terang dari sebelumnya. Namun, api gosip itu ternyata lebih cepat merambat dari yang kubayangkan. Siang itu, adik iparku, Rani, datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya penuh amarah yang ditahan-tahan. Begitu masuk ruang tamu, ia langsung menatapku tajam. Diandra, apa benar yang orang-orang bicarakan, kamu dekat dengan tukang LPG? Aku tercekat. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa bosi-bosi, tanpa jeda untuk bernapas. Aku mencoba tersenyum tenang. Rani, kamu tahu sendiri aku hanya butuh bantuan. Dia sering datang kalau tabung gas bermasalah. Itu saja. Tapi Rani tak bisa menerima jawabanku. Ia menepuk meja dengan keras, membuat cangkir teh hampir tumpah. Kamu itu janda terhormat, kakak iparku. Nama keluarga ini besar. Apa kamu tidak sadar? Orang-orang sedang menertawakan kita. Semua usahamu, semua bisnis yang kamu urus bisa hancur hanya karena satu kesalahan kecil dalam memilih dengan siapa kamu dekat. Suasana hening sejenak, hanya detak jam dinding yang terdengar. Aku menunduk, menahan gejolak hatiku. Setelah ia pergi, aku duduk sendiri di ruang tamu yang terasa dingin dan asing. Untuk pertama kalinya, aku merasakan dinding megah rumahku seperti penjara. Apakah kebahagiaan pribadiku memang harus dikorbankan demi menjaga nama keluarga? Apakah aku tidak punya hak untuk merasakan cinta lagi hanya karena statusku seorang janda kaya raya? Malam itu aku berdiri di balkon, menatap kota yang berkilau, dan di tengah keramaian lampu, aku justru merasa paling sepi. Lalu ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari dia. Ibu, semoga hari ibu baik-baik saja. Kalau ada yang bisa saya bantu, kabari saja. Jangan sungkan. Mataku memanas. Aku tahu, satu-satunya api yang mampu menghangatkanku ada padanya. Namun semakin aku mendekat, semakin besar pula resiko yang harus kutanggung. Dan aku sadar, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Tapi siapa sangka, langkah itu justru menyeretku lebih jauh ke dalam jurang yang tak pernah kubayangkan. Aku mencoba tetap berhubungan dengannya secara diam-diam. Sesekali aku mengundangnya memperbaiki kompor di rumah, atau pura-pura meminta bantuan kecil agar bisa sekadar berbincang. Senyum tulusnya masih jadi pengobat luka hatiku. Namun, diam-diam bukan berarti aman.
Suatu sore, aku melihat dari jendela salah satu tetangga sedang memotretku saat ia datang membawa tabung gas. Wajahku jelas, begitu juga sosoknya. Keesokan harinya, foto itu sudah beredar di grup arisan, bahkan sampai ke tangan Rani. Telepon darinya berdering berkali-kali. Suaranya meledak-ledak. "Diandra, kamu sengaja mempermalukan keluarga ini, mau jadi bahan tertawaan seisi kota." "Aku bisa terdiam," kata-katanya menusuk. Tapi lebih menusuk lagi ketika ia menambahkan, "Kalau kamu teruskan hubungan ini, jangan harap kami akan menganggapmu bagian dari keluarga lagi. Semua bisnis yang kamu pegang bisa kami ambil alih." Tanganku gemetar. Ponsel hampir terlepas. Apakah sebegitu besarnya harga yang harus kubayar hanya untuk sepotong kebahagiaan? Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memandangi gonggon mewah yang tergantung rapi. Semua ini dulu kupikir lambang keberhasilan, tapi kini terasa kosong. Lalu, ponselku kembali bergetar. Pesan darinya muncul. "Ibu, jangan khawatir. Kalau kehadiran saya membuat ibu sulit, saya bisa berhenti datang. Tapi, jujur, saya bahagia setiap kali bisa membuat ibu tersenyum." Air mataku akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa semakin aku berusaha meraih kebahagiaan, semakin besar pula kehilangan yang mengintai. Pertanyaan itu terus menghantui kepalaku. Bahkan ketika aku mencoba menepisnya dengan aktivitas padat, aku berusaha membuktikan pada keluarga dan lingkaran sosialku bahwa gosip itu tak berarti apa-apa. Aku menghadiri arisan lebih sering, tampil dengan perhiasan paling mewah, tersenyum paling lebar. Aku bahkan sengaja menyumbang besar pada yayasan sosial keluarga, hanya untuk menunjukkan bahwa aku masih sosok janda kaya raya yang tak tersentuh. Namun, semakin aku berusaha tampil sempurna, semakin dalam jurang yang kurasakan. Tatapan sinis tak pernah benar-benar hilang, bisikan-bisikan selalu menyusul langkahku. Suatu siang, aku memberanikan diri mengajak Rani bicara baik-baik. "Rani, aku mohon, jangan salah paham. Aku hanya manusia biasa. Aku butuh teman. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup kembali." Apa itu salah? Tapi jawabannya dingin seperti es. "Salah, Diandra. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu simbol keluarga ini. Sekali kamu jatuh, kita semua ikut hancur." Aku menahan napas. Ingin sekali aku berteriak bahwa aku lelah jadi simbol. Aku ingin jadi perempuan biasa yang boleh menangis dan mencintai tanpa harus memikirkan gengsi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Keesokan harinya, aku menerima surat dari salah satu rekan bisnis utama. Mereka membatalkan kerjasama dengan alasan isu personal yang mencoreng reputasi. Tanganku lemas, seluruh timku panik. Beberapa karyawan bahkan mulai resah akan masa depan perusahaan. Semua yang kubangun selama ini, sedikit demi sedikit, runtuh hanya karena aku berani dekat dengan seseorang yang tak selevel di mata mereka. Malam itu, aku kembali menerima pesan darinya. "Ibu, kalau memang semua ini membuat ibu menderita, saya rela menjauh. Saya tidak ingin melihat ibu hancur." Aku menggenggam ponsel erat-erat, air mataku jatuh tak terbendung. Kenapa dunia seolah tidak mengizinkan aku bahagia? Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kalah. Semua yang kubanggakan, rumah megah, perusahaan, lingkaran sosial seakan runtuh satu persatu, meninggalkan aku berdiri sendirian di tengah reruntuhan yang menyakitkan. Lalu datanglah hari itu. Rani memanggilku ke rumah keluarga besar. Aku datang dengan hati bergetar. Firasatku buruk. Di ruang tamu megah yang pernah jadi tempat kami tertawa, suasana kini mencekam. Semua mata menatapku penuh penghakiman. "Diandra," suara Rani tegas, "ini sudah kelewatan. Gosipmu dengan tukang LPG itu sudah menjatuhkan nama keluarga. Kamu harus memilih. Putuskan hubungan dengan dia, atau kami akan mencabut semua hakmu dalam perusahaan dan keluarga ini." Suasana mendadak hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar, seolah ikut menghitung detik-detik yang memutuskan hidupku. Aku ingin berteriak bahwa ini bukan sekadar gosip, bahwa di balik kesederhanaannya, aku menemukan ketulusan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tapi bibirku keluh, karena di hadapanku bukan hanya Rani,
melainkan juga para paman, bibi, bahkan kepenokan-kepenokan yang kini ikut memandangku seperti aku aib. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Di teras rumah, dia sudah menunggu dengan wajah penuh harap, seakan ingin menghapus semua luka yang kualami. Ibu, saya siap menerima semua resiko. Asal ibu jangan menyerah, saya akan tetap di sini. Kata-katanya seharusnya menguatkan, tapi justru semakin mematahkan hatiku. Karena aku tahu, keputusanku bukan hanya soal perasaan tapi juga soal hidup puluhan karyawan, citra keluarga, dan masa depan yang sudah kususun bertahan-tahan. Air mataku jatuh deras, membasahi tangannya yang menggenggamku erat. Kenapa semua harus serumit ini? Kenapa untuk mencintai seseorang saja aku harus kehilangan segalanya? Dan di sanalah aku sadar aku tak punya banyak pilihan lagi. Esok aku harus menentukan, mempertahankan dia, atau melepaskan segalanya demi dunia yang selama ini kujalani. Dan pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar, menatap diriku sendiri. Wajah seorang janda kaya raya, cantik, berkelas, tapi mata yang menatap balik dari cermin itu kosong, nyaris tak berjiwa. Aku sadar, selama ini aku hanya hidup untuk memenuhi standar orang lain. Arisan, pesta, bisnis, semua hanya topeng agar dunia mengira aku sempurna. Tapi di dalam hatiku, aku sepi, dan dialah satu-satunya yang mampu mengisi ruang kosong itu. Siang itu, aku mengumpulkan keberanian. Aku datang ke rapat keluarga besar, duduk tegak, meski jantungku berdegup kencang. Rani menatapku dingin, menunggu jawaban. Dengan suara bergetar namun tegas, aku berkata, jika harus memilih, aku memilih dia. Karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa hidup. Aku rela kehilangan perusahaan, relasi, bahkan semua harta ini, asalkan aku tidak kehilangan diriku sendiri. Kata-kataku meledak seperti bom. Ruangan mendadak riuh, suara-suara protes, ancaman, bahkan ejekan bercampur jadi satu. Namun aku tetap duduk tenang, meski di dalam hatiku gemetar hebat. Sore harinya, berita itu langsung menyebar ke seluruh lingkaran sosial. Janda kaya raya tinggalkan kerajaan bisnis demi tukang LPG. Kalimat itu jadi headline gosip online, memenuhi ponselku dengan notifikasi yang tak ada habisnya. Malamnya, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit gelap. Dia datang menghampiriku, wajahnya penuh ketakutan. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan? Saya takut semua ini akan menghancurkan ibu. Aku tersenyum tipis, meski hatiku penuh luka. Biarlah, kalaupun aku hancur, setidaknya aku hancur karena keputusan yang kuambil sendiri, bukan karena hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa beban itu terangkat, meski aku tahu badai sesungguhnya baru akan dimulai. Dan benar saja, keesokan harinya aku merasakan tamparan pertama dari dunia yang pernah kuanggap milikku. Nomor teleponku dibanjiri, panggilan bukan dari teman, tapi dari bank, notaris, dan rekan bisnis yang panik karena sahamku tiba-tiba dibekukan oleh keluarga. Semua aset yang dulu memberiku rasa aman, kini terasa seperti pasir yang terlepas dari genggaman aku melangkah ke pusat kota. Biasanya orang menyapaku dengan senyum hangat, tapi kali ini hanya tatapan sinis dan bisik-bisik menusuk telinga. Itu dia janda kaya yang jatuh gara-gara tukang LPG. Aduh, kasihan ya. Dari jet set turun ke pasar, setiap langkahku terasa berat. Tapi aku menegakkan kepala. Kalau dulu aku hidup untuk mereka, kini aku hidup untuk diriku sendiri. Rumah. Aku mendapati karyawan yang tersisa mendekatiku dengan wajah khawatir. Bu Diandra, kami mendengar perusahaan akan diambil alih. Kami tidak tahu harus bagaimana. Hatiku hangker. Aku merasa bersalah karena keputusan pribadiku menyeret kehidupan banyak orang. Tapi aku tahu, menyerah bukan pilihan. Malam itu, aku duduk bersama dia di meja makan sederhana tanpa wine, tanpa perhiasan, hanya cahaya lampu temaram. Ia menatapku, penuh keyakinan. Ibu, mungkin mereka bisa mengambil semua yang ibu punya, tapi mereka tidak bisa mengambil keberanian ibu. Kita mulai lagi dari nol. Air mataku jatuh, bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya,
Aku merasa tidak sendirian menghadapi badai. Aku menggenggam tangannya erat, dan dalam hati aku berjanji, kalau aku harus jatuh, maka aku akan bangkit lebih tinggi dari sebelum. Bukan lagi sebagai janda kaya yang hidup di balik nama keluarga, tapi sebagai Diandra yang memilih jalan hidupnya sendiri. Dan disitulah aku sadar badai ini bukan akhir, tapi awal dari diriku yang baru. Keesokan harinya, aku menatap cermin bukan untuk memastikan makeup sempurna atau perhiasan berkilau, tapi untuk melihat seorang perempuan yang masih berdiri meski dunia berusaha menjatuhkannya. Aku mengambil napas panjang, lalu berkata pada diriku sendiri, Diandra, sudah cukup menangis, kini saatnya berjalan. Bersamanya, aku mulai menata. Hilang head up. Tidak ada lagi rapat di ruang kaca pencakar langit. Tidak ada pesta arisan dengan gaun rancangan desainer. Yang ada hanyalah meja kayu sederhana, tumpukan catatan, dan semangat baru. Kami memutuskan membuka usaha kecil agen gas LPG yang jujur, terjangkau, dan dekat dengan masyarakat. Hari-hariku berubah drastis. Dari seorang sosialita yang terbiasa disapa dengan gelar ibu bos, aku kini dipanggil Bu Diandra oleh tetangga yang datang membeli isi ulang tabung gas. Anehnya, panggilan sederhana itu justru membuatku merasa lebih dihargai daripada tepuk tangan palsu di pesta-pesta mewah dulu. Tentu tidak mudah. Ada hari di mana aku lelah, ada momen di mana aku merindukan kenyamanan hidup lama. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku melihat senyumnya. Senyum seorang pria sederhana yang tak pernah mengeluh meski bahunya memikul beban berat. Malam itu, saat kami duduk di teras rumah kecil sambil minum teh hangat, aku menatap bintang-bintang di langit dan berbisik lirih. Jika dulu aku hidup untuk menjaga nama keluarga, kini aku hidup untuk menjaga hatiku sendiri. Aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa pura-pura. Kini aku tahu, bahagia bukan soal harta, tapi soal berani memilih diriku sendiri. Kini aku tahu, bahagia bukan soal harta, tapi soal berani memilih diriku sendiri. Dan dari pilihan itulah, kehidupanku mulai benar-benar berubah. Aku, seorang janda yang dulu dilewelukin sebagai sosialita dengan rumah megah, kini tinggal di rumah sederhana di pinggir kota. Anehnya, aku merasa lebih hidup dibandingkan ketika aku masih dikelilingi kemewahan. Usaha kecil yang kubangun bersama dirinya perlahan tumbuh. Setiap tabung LPG yang sampai ke tangan warga bukan sekadar barang dagangan, melainkan bukti bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Lebih dari itu, aku belajar bahwa kepercayaan dan kerja keras bisa menghadirkan penghargaan yang lebih tulus dibanding gemerlap pesta manapun. Sore itu, saat kami selesai mengantarkan pesanan terakhir, aku duduk di bangku kayu halaman rumah, memandang senja yang membakar langit dengan warna keemasan. Ia duduk di sampingku, masih dengan seragam kerjanya yang sederhana. Tidak ada cincin berlian di tanganku, tidak ada kalung mewah melingkar di leherku, tapi senyumnya senyum yang hangat, tulus, dan penuh keteguhan adalah harta terindah yang pernah kumiliki. Aku menatapnya, lalu berbisik lirih, terima kasih sudah datang dalam hidupku di saat aku paling rapuh. Ia hanya menggenggam tanganku, tidak berkata apa-apa, dan dalam diam itulah aku merasakan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tak butuh kata-kata mewah, hanya butuh hati yang berani bertahan bersama. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis catatan terakhir dalam buku harian yang dulu penuh air mata. Kini aku menutupnya dengan senyum. Aku, Diandra, janda yang pernah jatuh, hancur, dan ditinggalkan. Tapi aku bangkit, memilih jalanku sendiri, dan menemukan cinta dalam kesederhanaan. Jika suatu hari orang bertanya siapa aku akan menjawab, aku adalah bukti bahwa kehilangan bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari kebahagiaan yang sebenarnya. Dan ketika aku menutup buku itu, aku tahu, kisahku sebagai janda kesepian telah berakhir. Yang baru saja dimulai adalah kisahku sebagai perempuan yang benar-benar merdeka.